kemampuan itu semua pada orang tuanya. Tapi ketika nikah, haknya pindah sama suami, mutlak pindah. Orang tuanya tuh udah gak ada hak. Kalau orang tuanya nyuruh, sini datang ke rumah, kata suaminya jangan, nggak bisa. Nggak bisa orang tua itu bilang, anak durhaka disuruh ke rumah orang tua nggak datang, nggak bisa seperti itu. Sudah berbalik. Ini harus rela bagi orang tua yang punya anak perempuan. Ketika anaknya dinikahkan, dia harus rela juga, karena haknya itu pindah ke suami. Nah, makanya dikatakan bahwasanya ketika istri itu keluar tanpa izin suami, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa itu harus izin. Nah, makanya biar tidak memberatkan istri itu caranya gimana? Ya pokoknya saya izinilah kamu keluar, selagi keluarnya yang baik. Jadi enggak, biar menghindari, biar jangan dikit-dikit istrinya keluar dosa. Jadi seperti itu syariat seperti itu. Nah tapi apa, bagi suami memang kalau kita lihat haknya pindah, orang tuanya kalah, orang tuanya perempuan kalah. Tapi satu sisi apa, ketika di akhirat yang dituntut dia ada masalah dikit, ada yang pelanggaran syariat sedikit dalam oleh istrinya, yang dituntut bukan orang tuanya, tapi yang dituntut suaminya. Maka dituntut, yang dicecek di akhirat itu suaminya. Nah itu. Jadi perlu dijaga bagaimana kehidupan di membina, bagaimana suami menjaga istrinya, menghormati istrinya, menjaga kehormatan istrinya, berlaku baik dengan istrinya. Begitu Nabi Muhammad SAW juga, Nabi itu orang yang paling berlaku baik kepada istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Nabi ini orang yang paling baik sama keluarganya. Nabi Muhammad itu diceritakan bahwasanya Nabi itu orangnya berwibawa. Di luar itu nggak ada yang berani memandang Nabi Muhammad. Nah, makanya ada sebagian dari sahabat membayangkan, wah gimana ini kalau sama keluarga kayak gitu. Bingung kan, nggak asik lah kalau bahasa kita. Keluarga pada sekian nggak asik kan, nggak ada ini. Tapi Nabi Muhammad ketika di rumah, kata istri-istrinya apa? Nabi itu sama seperti manusia yang lain. Nabi bercanda, Nabi melakukan pekerjaan rumah sebagaimana orang umumnya. Bahkan Nabi apa? Nabi membantu pekerjaan pembantunya, Nabi nyapu, Nabi menjahit pakaiannya sendiri, masang kancingnya kalau copot pasang sendiri sama Nabi, sandalnya rusak dijahit sendiri, main sama cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya kalau bahasa kita ini kuda-kudaan gitu. Nah, Nabi Muhammad seperti itu di rumah. Jadi ini normal, candaan, ada ini ada itu. Jadi kita pelajari ketika kita nikah itu, kita lihat kehidupan Nabi Muhammad itu seperti apa. Oh, Nabi sama istri begini, istri Nabi juga bersikap sama suaminya begini. Nah, ini kita contoh kehidupan ini. Ketika kita contoh membina rumah tangga dengan baik dengan caranya Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti apa, Allah mengkaruniakan kita anak yang soleh-solehah. Jadi kita bentuk dulu pribadi yang soleh-solehahnya pada kita sama istri kita bentuk nih pribadi soleh-solehah, sehingga nanti Allah karuniakan baru anak yang solehah. Tapi kalau kita tidak bentuk pribadi kita orang soleh atau solehah, ya gimana anak ini bakal jadi soleh? Sulit gitu. Makanya banyak anak itu ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Orang tua saya nggak pernah sholat, nyontoh dia. Kenapa kamu nggak puasa? Bapak aja nggak puasa kalau keluar Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu bentuk pribadi di keluarga yang soleh dan soleh. Jaga, hidupkan syariatnya Nabi Muhammad di dalam keluarga kita, baru nanti enak gitu. Kehidupan kita enak, baru ada syukur nanti. Kalau syariatnya hidup tuh syukurnya ada. Punya duit nggak punya duit syukur ya. Makannya enak sama nggak enak syukur. Makan daging sama makan tempe sama aja, karena syukur. Makan kambing tuh bikin naik darah, Bu. Benar kata orang, mau makan banyak makan kambing naik darah. Tapi kalau kita nggak syukur, makan tempe pun naik darah. Tempe itu bisa bikin naik
naik darah. Suaminya balik buka tempe, besok buka lagi tempe, 3 kali naik juga darahnya. Tapi kalau dia syukur, alhamdulillah masih ada. Buka, alhamdulillah masih ada, syukur. Tapi kalau nggak syukur, buka tempe lagi, naik darah juga. Bukan hanya kambing yang bikin naik darah, tempe juga bisa bikin naik darah. Nah, jadi ketika dibentuk dengan kehidupannya Nabi Muhammad, maka dia akan timbul juga syukur. Suami itu syukur dapat istri juga syukur dapat suami. Nanti dapat anak syukur, dapat rezeki yang banyak syukur, dapat rezeki yang sedikit syukur. Kalau udah syukur udah enak. Jangan kita ini nunggu kaya baru syukur, nggak bakal syukur kalau udah kaya. Kalau dari susah tidak syukur. Dan ya pesan saya apa? Kita ini rumah tangga ini memang biasanya, apalagi di gelombang pertama, habis nikah itu berat. Rata-rata, mungkin yang sudah nikah kan udah tahu lah, ngap-ngapan, cengap-cengap. Beginilah, begitulah susah. Nah di situ diuji kesabaran kita membina rumah tangga. Susah untuk kehidupannya, begini begitu macam-macam. Susah itu. Nah, tapi kita bina, yang penting tujuan kita bahwa kita bina rumah tangga dengan baik, kehidupan dengan baik, hidupkan syariat tadi, ibadahnya juga harus baik, karena imannya udah disempurnakan oleh Allah dengan menikah. Separuh imannya udah ketutup dengan nikah. Yang belum nikah ini masih separuh imannya. Makanya kalau sholat saja, imam itu kalau yang belum nikah tuh diutamakan yang sudah nikah. Nah, orang jadi imam itu yang mana yang sudah nikah, dia yang jadi imam. Kalau yang masih bujang, walaupun alim, minggir dulu dikit, kecuali nggak ada yang lain lagi gitu. Orang jadi imam tuh gini, imam ini ada hafiz Quran, ini hafiz Quran, yang mana yang imam? Lihat yang alim yang mana? Ini alim, beda dari imam. Habis Quran dan alim. Kalau enggak gimana lihat? Oh ini sama-sama alim, gimana lihat? Yang mana udah nikah? Oh ini yang udah nikah, dia yang imam. Kalau sama-sama udah nikah gimana? Lihat pakaian yang mana yang rapi, yang paling rapi. Oh ini yang rapi, dia biasa pakai sorban ya, dia imam. Terus kalau sama semua gimana? Lihat istrinya. Ini istrinya satu, ini istri dua itu imam. Syariat tuh begitu. Nah, jadi tetap diutamakan yang menikah, karena dia lebih sempurna, lebih mantap hatinya orang udah nikah itu. Nah, tapi di situ PR orang nikah ini banyak. Kita seiringnya kita sudah menikah, ataupun yang sudah mantan menikah nih, alumni nikah ini kan udah banyak. Nikahnya alumni ini kan banyak ngomong alumni nikah. Nah, ini kita harus perbaiki juga kehidupan kita. Tadi kayak Abu Bakar sampaikan tadi, kita ini penting hidup di dunia ini untuk kepentingan akhirat. Nggak ada yang abadi, sebentar doang ya, numpang aja kita sebentar di dunia ini. Karena semua kita ini nunggu hari, ngitung hari, semua kita ini mau tua mau muda sama aja ngitung hari. Karena kematian itu sama, mau tua mau muda mau bayi semuanya mati, semuanya ngitung hari. Kalau kata orang dulu udah bau tanah katanya, sebetulnya semuanya bau tanah. Mau tua mau muda semuanya bau tanah. Enggak ada yang tahu. Banyak yang mati muda banyak. Nah tapi kita ini siap nggak untuk menyambut kematian ini? Ya paling tidak kita perbaiki ibadah kita, wudhu kita dengan cara yang benar, mandi dengan cara yang benar. Orang nikah ini jangan mikirin senengnya aja gitu. Mandinya bingung. Oh mandi mungkin keramas. Saya itu kurang cocok kadang dengan bahasa keramas itu. Keramas itu bisa dimaknai kalau untuk orang umum itu secara bahasa nasional itu ya, keramas ini sampuan gitu. Keramas tuh sampuan gitu, bukan itu. Mandi. Sebenarnya pas kalau yang minggu kemarin tuh cerita mandi juga. Tapi mandi mayit, bukan mandi orang hidup. Ya, pada dasarnya begini, mandi itu sama aja. Mandi mayit sama hidup itu sama. Karena yang menyebabkan orang wajib mandi itu salah satunya apa? Kematian. Kalau orang hidup ini banyak perkaranya.
ilajul asyafati firfati wa kharijul mani, kemudian apa, haid wa nifas. Orang haid, nah suami ini harus tahu jadwal haidnya istri, harus ngerti. Saya tuh ngaji bolak-balik bab haid itu males dulu. Saya itu males banget ngaji bab haid itu. Wong kita nggak haid, ngaji bolak-balik di kitab itu, ganti kitab ada lagi bab haid, ganti kitab ada lagi bab haid. Padahal kita nggak haid, ngurusin haid, ngitungin darahnya perempuan, bentuknya dia nggak tahu gimana. Ternyata apa? Ketika nikah penting. Ternyata saya mulai paham itu ketika nikah, karena kasusnya ketahuan. Oh begini rupanya orang haid, yang kata kita begini. Nah, jadi penting, perempuan juga harus penting tentang haid, jangan sembarangan. Begitu juga orang haid mandi, nifas mandi. Ketika melahirkan ada namanya nifas mandi. Nifas ini tidak kudu 40 hari, sehari aja bisa, paling lama 60 hari. Jadi ini penting mandi. Nah terutama pengantin baru nih, mandi wajib. Mandi wajib ini bagaimana kita melakukan mandi wajib yang benar ini kita harus tahu. Simpelnya begini aja, mandi wajib itu meratakan seluruh air ke tubuh, harus rata dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengalirkan air dengan niat mandi wajib. Niat mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Banyak orang itu sudah nikah tahun-tahun, saya itu sering nemu kasus sudah nikah tahun-tahun cuma mandinya masih salah. Kebayang nggak ibadahnya gimana? Mandi salah itu ibadah nggak ada yang sah, nggak ada yang diterima. Syarat sholat itu apa? Terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi penting belajar. Kalau kurang kita ini, apalagi pengantin baru ini biasanya banyak ketemu kasus begini bingung. Nah, rajin-rajin bertanya, cari ustadz atau siapa, tanya. Jangan malu-malu kalau urusan agama ini, jangan malu-malu karena penting. Kalau tidak ini kita bahaya, nanti hidup kita bisa tersesat. Nah, dunia ini biar mengantarkan kita mudah ke akhirat, malah jadi tuntutan kita nanti di akhirat seperti itu. Nah kemudian apa? Perbaiki ibadah ini yang kuat, yang baik. Jadi insya Allah seiring taat kita tambah, dengan syukur kita dulu bujang, yang perempuan juga gadis diberi istri, yang diberi suami. Syukur kita itu dengan kita perbaiki ibadah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki takwanya. Ketika takwa kita udah bagus, maka Allah akan beri jalan keluar apabila ada masalah. Jadi nggak keluar aman. Kalau kita takwanya bagus, nih ada masalah, pasti ada masalah. Hidup ini pasti ada masalahan. Tapi ketika kita takwanya bagus pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah akan berikan pada dia ini apa? Rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, kita ini masalah pasti ada, pasti kebentur masalah. Apalagi rumah tangga pasti ada masalah. Rumah tangga itu ibarat apa? Kalau ngambil piring, dirak piring, ada bunyinya nggak? Ambil piring, dirak piring, pasti aja ada bunyi klenang. Sehalus-halusnya nyenggol aja. Nah, itu rumah tangga. Jadi nggak bisa ngomong, nggak ada suara tuh nggak. Kalau ngambil piring lagi disusun di rak piring itu, ngangkat pelan tuh, kadang masih kentang, kena dikit. Itu rumah tangga, udah biasa. Tapi gimana cara ngatasin permasalahan-permasalahan, terutama apa? Allah mengajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Urusan rezeki pun bakal diberikan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang bakal diberikan Allah dari jalan yang tidak diduga-duga. Kita ini kalau banyak permasalahan sebenarnya kuncinya gampang.
gak usah pusing sana sini sebetulnya. Takwanya ditambah. Lambat kita permasalahan kita selesai ini, kenapa? Kita males takwanya. Takwanya nggak ditingkati ketika ada masalah, makanya jalan keluarnya susah, pusingnya terus. Tapi kalau kita nambah ketakwaan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala bakal memberikan jalan keluar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Nah di situ rumah tangga pasti ada macam-macam gelombang rumah tangga ini. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Kalau kata Krisya dulu, tahu gak Krisya? Tahu lah, yang lahirnya lebih awal tahu lah Krisya. Lagu Krisya itu gimana? Badai pasti berlalu. Nah, badai pasti berlalu. Gak terus badai itu enggak gitu. Nah, gitu rumah tangga ada badai. Tapi ya kata Krisya itu ya, badai pasti berlalu. Nanti ada masanya, cuma tergantung kita bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Intinya apa? Di dalam kehidupan kita rumah tangga ini semuanya harus ngacu kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa tuh harus larinya ke syariat, itu kuncinya. Ada masalah apa saja harus lari ke syariat, bakal benar hidupnya, lurus pokoknya. Jangan nyari yang lain selain syariat. Cari itu syariat. Curhat tuh sama kiai, sama ulama, bukan sama psikolog, sama ulama. Syariat semuanya ada karena dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita kehidupan kita ngikut kehidupannya Nabi Muhammad, karena kehidupan rumah tangga terbaik yaitu rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita mau ceritakan tentang hidup Nabi Muhammad ya panjang, gimana rumah tangga Nabi Muhammad. Nah, intinya di sini baik yang pengantin baru ataupun pengantin lama ataupun pengantin yang sudah expired, sering-sering apa? Pelajari kehidupan itu, cari kehidupan Nabi itu bagaimana. Untuk memperbaiki kehidupan kita, rumah tangga kita cari bagaimana hidupnya Nabi. Rajin-rajin bertanya, apalagi permasalahan yang masih muda ini, permasalahan haid, permasalahan nanya gitu, jangan malu-malu bertanya. Karena ini penting, sangat penting, mempengaruhi kehidupan kita. Suami juga harus rewel kalau begitu sama istri, karena ya di akhirat dia yang bakal dituntut. Bakal dituntut nanti, yang dijejak di akhirat itu suami. Nah, menangnya perempuan itu di situ. Perempuan itu menangnya di situ. Di akhirat ini suami yang dijejak. Ada apa-apa pada istrinya, suami yang kena. Suaminya yang bakal ditanya, karena tanggung jawab suami. Jadi semuanya kita jangan ragu-ragu, tanya sana tanya sini, jangan malu-malu. Untuk apa? Untuk kebaikan itu jangan malu-malu, karena penting untuk menempuh rumah tangga yang baik itu. Semuanya, ingat pesan saya itu, semuanya harus dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Perbaiki, terutama tadi saya bilang perbaiki ibadah, wudunya dibaiki, mandinya dibaiki, sholatnya dibaiki, puasanya, zakat, haji, nanti insya Allah seperti itu. Kalau itu baik, insya Allah bakal apa? Baru apa? Sesuai doa tadi, sakinah, mawaddah. Jadi kita isi seperti ini, sudah diisi dengan baik dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mendatangkan keberkahan di situ dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Harapan kita di situ Allah berikan keberkahan nanti dengan diberikan anak yang soleh, yang senang sama mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kalau sudah dibiasakan anak itu dari sebelum ada, sudah dididik dengan ini maulid. Nanti ketika masa kehamilan, ibunya rajin sholawat, rajin baca Quran, nanti terdidik dari perut. Ketika lahir itu langsung amalkan sunnah Nabi Muhammad. Lahir azan kanan, qomat kiri, telinga kiri. Itu untuk menjaga juga dari syaitan. Nah, nanti kalau yang udah punya anak atau yang sudah hamil lagi, itu anak kecil itu dia diganggu sama setan. Setan yang ganggu anak kecil itu namanya apa namanya? Ummus Subyan.
Itu dia mengganggu, dia bakal mengganggu terus kalau anak ini gak diazani. Jadi ketika anak lahir itu harus diazani, azani mati. Kemudian ditahnik. Tahnik itu kalau Nabi Muhammad tuh, kalau orang bilang bahwa imunisasi ala Nabi Muhammad, ambil korma, bawa anak kecil itu korma, kasihkan sama ulama atau siapa, dikasihkan ke mulutnya bayi, cuma dihalusin dulu, biasanya dikunyah gitu, cocok kayak gitu, lembutkan dia itu di mulut, baru kasihkan ke bayi, bawa kan sama ulama atau siapa, suruh tahnik. Dulu sahabat Nabi itu begitu, ketika lahir langsung ke tempat Nabi Muhammad SAW, suruh Nabi tahnik. Woi, nanti dimarahin sama bidannya. Enggak, saya sudah coba. Saya ini baru lahiran istri kemarin, belum 40 hari, jadi habis lahir saya udah ngantongin korma, udah diaduk tadi, Bu numpang dulu tak bukan masih tahnik. Nanti 7 hari cukur rambutnya diambil, ditimbang seberat apa, nanti dikira-kira kalau 1 gram timbangannya, maka kita ukur dengan 1 gramnya emas itu berapa, kita sodakoh senilai itu, kasih nama, syukur-syukur bisa akikoh di hari ke-7, seperti itu, di akikoh. Ini sunnah Nabi Muhammad. Anak ini ketika dididik dengan sunnah dari awal, nah insya Allah dia sudah terbiasa dengan sunnah Nabi. Dia sudah ringan nanti untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga doa orang tua itu penting. Orang tua harus mendoakan anak, baik anaknya masih kecil ataupun ya anaknya sudah dewasa, sudah menempuh rumah tangga, ini orang tua ini harus selalu mendoakan. Nah, karena pentingnya doa orang tua sebagaimana diceritakan. Saya mungkin pernah cerita tentang ceritanya, bedanya Nabi Musa sama yang sejamannya dengan Nabi Musa itu ada namanya Musa Samiri. Itu bedanya itu cuma doa. Nabi Musa ini dapat doa dari orang tuanya, Musa Samiri itu nggak dapat doa dari orang tuanya. Nabi Musa itu dididik oleh Fir'aun, bapak angkatnya ini, bapak asuh itu Fir'aun, orang yang ngaku Tuhan tapi gedenya jadi nabi. Musa Samiri ini yang didik siapa? Malaikat Jibril. Yang ngasuh Musa Samiri ini malaikat Jibril, tapi gedenya ngajak orang murtad, ngajak orang nyembah patung, ngajak orang murtad. Bedanya apa kata ulama? Musa Samiri ini gak pernah didoain oleh orang tuanya, padahal yang didik dia malaikat Jibril. Nabi Musa yang didik dia Fir'aun, tapi dia dapat doa dari orang tuanya, maka jadi nabi. Pentingnya doa orang tua untuk anak ini paling ampuh doanya orang tua untuk anak. Orang tua itu ibarat wali bagi anaknya. Jadi anak ini jangan berburu wali sana sini, ziarah wali songo jauh-jauh, orang tuanya masih hidup nggak pernah disalami, salamnya pakai pipi, pakai kening, salam yang benar, bolak-balik sama orang tua, minta doa sama orang tua. Ini wali, kamu punya wali di rumah, ngapain jauh-jauh kamu nyari? Ketika orang tuanya meninggal, dia ziarah keliling sampai ujung penjuru dunia, tapi makam orang tuanya nggak pernah ziarahi. Nah, ini bahaya. Karena kita ini ada berkahnya dari orang tua. Doanya orang tua ini penting buat anak. Begitu juga orang tua udah meninggal, mereka mengharapkan doa dari anak yang soleha. Nah, itulah makanya kita didik anak kita menjadi anak soleha, sehingga nanti anak ini juga bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Nah, itu saja. Saya nggak panjang lebar lah. Intinya apa, orang nikah ini ya udah jalani dengan baik sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan sesuai syariat tinggalin, jauhin, karena nggak ada keberkahan. Kalau nggak sesuai syariat nggak bakal ada keberkahan. Mau hidupnya kayaknya enak lah, kaya enak, tapi nggak sesuai syariat udah nggak bakal nikmat, nggak bakal ada keberkahan. Maka nyusahin saja, nyusahin kehidupan akhirat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal akl mubarak wal jiran sa'id waj'al fi qulubihima al khair wal barakah wa yumna was sa'adah al abadiyah wa barik lahumma wajma' shamlahuma wa admin ulfata bainahuma warzuqhuma al arzaqal hissiyah wal ma'nawiyyah kullu dzalika mashuban bil lutfi wal 'afi wal 'afiyat tamma sihatil kamilah wa dzurriyyatit thayyibatil mubarakah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.